Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niluh Desi Wahyu Mariati, NIM 2190324950026. Saya guru keperawatan di SMK Negeri 4 Negara Jembrana, Bali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar Angkatan Ketiga tahun 2021. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada mata pelajaran Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik dengan judul Penyakit pada Sistem Jantung dan Pembuluh Darah atau Kardiovaskuler, khususnya penyakit hipertensi. Berikut ini saya lampirkan surat keterangan bebas studi dan formulir pendaftaran uji kompetensi PPG tahun 2021. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua dan berguna juga. Untuk yang memimpin doa, Ibu minta pada Ratna. Tadi Ibu lihat Ratna yang pertama masuk di Zoom meeting. Silakan Ratna, dibuka doa untuk pagi kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ratna sudah membantu Ibu untuk memimpin doa kita pagi kali ini. Anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan link absensi di WA Group. Apakah anak-anak sudah mengisi semua? Coba Ibu cek dulu, ternyata semua sudah mengisi ya. Ini semua sudah bergabung di Zoom meeting? Oh, sudah semua. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung di kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan tepat waktu. Itu menandakan kedisiplinan anak-anak sudah semakin meningkat. Ya, semua sudah bergabung. Dan juga di sini Ibu mau memastikan untuk suara Ibu apakah sudah terdengar jelas? Siap, sudah Bu. Ya, sudah, Bu. Gambarnya semua sudah terlihat ya, jadi Ibu harapkan dari awal sampai akhir anak-anak tidak ada yang mematikan kameranya. Ibu harapkan kalian juga tidak menghidupkan mikrofon kalau tidak diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi atau diberikan kesempatan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penyakit hemoroid. Hemoroid adalah salah satu penyakit sistem pencernaan yang terjadi pada daerah anus yang ditandai dengan adanya benjolan yang terasa nyeri, bahkan dapat mengeluarkan darah segar. Wah, luar biasa sekali ya, bagus sekali Gita jawabannya. Anak-anak yang lain masih ingat ya, jadi dipelajari materinya, jangan sampai dilupakan.
Baik, untuk kali ini anak-anak kita akan belajar tentang penyakit pada sistem kardiovaskuler. Sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu nih. Kalian sudah belajar nih mengukur tekanan darah kemarin di pelajaran KDTK, ya. Ada yang masih ingat nggak berapa tekanan darah normal? Ada yang tahu berapa tekanan darah normal? Puput mungkin tahu? 180/60. 180/60? Yang lain? Berapa? Coba Ratna, berapa tekanan darah normal Ratna? 120/80. Bagus sekali, ya. 2 jempol untuk Ratna dan Puput, ya. Puput mungkin agak sedikit lupa, ya. Jadi Ratna tadi sudah menjawab dengan baik. Jadi tekanan darah normal itu adalah 120/80 mm Hg atau kalian kenal dengan mmHg, ya. Jadi apa yang terjadi kalau tekanan darah kita meningkat? Biasanya yang terjadi gejalanya itu adalah pusing, mual, atau sampai muntah. Jadi penyakit yang kita akan bahas kali ini adalah namanya hipertensi. Jadi anak-anak mungkin sudah mendengar atau pernah mendengar tentang nama penyakit ini sebelumnya, ya. Jadi apa itu hipertensi? Nanti kita akan bahas melalui tugas-tugas yang ada di LKPD dan juga bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas kalian. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini, jadi kita akan mempelajari tentang hipertensi, di mana di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang ingin kita capai. Untuk pertemuan kali ini ada 2, yaitu yang pertama adalah menerapkan pemeriksaan penyakit sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler berdasarkan manifestasi klinis, dan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan penyakit sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler berdasarkan manifestasi klinis. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini ada 4. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan untuk model pembelajaran kita kali ini. Ibu menggunakan namanya model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana model pembelajaran ini terdiri dari 5 tahapan yang harus kita lewati. Selanjutnya ada penilaian. Jadi teknik penilaian di sini ada 3 poin yang akan Ibu nilai selama proses pembelajaran ini berlangsung. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan yang akan dilakukan dengan metode observasi atau pengamatan selama aktivitas pembelajaran. Ada tes tulis nanti di akhir kegiatan, dan juga unjuk kerja itu melakukan penilaian ketika presentasi dan diskusi kelompok. Jadi bagian pertama dari tahapan problem based learning ini, kita akan melakukan orientasi masalah. Ibu akan memberikan sebuah kasus, silakan anak-anak baca dan temukan apa sih pokok permasalahan yang ada pada kasus tersebut. Silakan dibaca. Baik, sudah dibaca anak-anak, ada yang ingin memberikan tanggapan? Apa sih pokok permasalahan pada kasus yang Ibu berikan? Puput, Ibu. Ya, Puput, silakan Puput.
Setelah membaca Pokok apa yang Ibu temukan dari kasus-kasus yang ada pada kasus yang Ibu tampilkan. pokok permasalahan dari kasus di atas adalah meningkatnya penderita penyakit hipertensi setiap tahunnya. Sebagian besar penderita hipertensi tidak melakukan pengobatan dengan optimal. Gaya hidup dan tingkat stres menyebabkan terjadinya hipertensi. Terima kasih, Ibu. Ih, bagus sekali jawabannya Puput. Ya, luar biasa. Berikan 2 jempol untuk Puput. Ya, bagus sekali jawabannya Puput. Ada yang lain mungkin yang ingin menambahkan tentang pokok permasalahan dari orientasi masalah yang diberikan? Gita, Bu. Gita, silakan Gita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menambahkan. Jadi, pokok permasalahan dari kasus di atas adalah penderita hipertensi di Indonesia mengalami peningkatan. Pentingnya melakukan penanganan yang tepat pada pasien hipertensi agar mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Sekian, terima kasih. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Gita dan Puput sudah bagus-bagus sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang pokok permasalahan dari orientasi masalah pertama tentang peningkatan kasus hipertensi di Indonesia. Anak-anak, sekarang Ibu akan bagi anak-anak menjadi 3 kelompok kecil. Ya, jadi Ibu akan memberikan anak-anak permasalahan dalam bentuk LKPD. Jadi anak-anak nanti di sana akan Ibu berikan kasus yang berkaitan dengan hipertensi. Ada juga video yang bisa anak-anak tonton untuk membantu dalam proses pengerjaan LKPD-nya. Dan juga nanti anak-anak akan melakukan diskusi melalui WA web atau WA group yang akan Ibu share nanti linknya. Anak-anak silakan bergabung sesuai dengan nama yang ada di kelompoknya. Silakan bergabung, Ibu juga akan bergabung di sana. Kita akan berdiskusi bersama-sama dalam pengerjaan LKPD-nya. Ibu berikan waktu anak-anak 20 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya dalam pengerjaan LKPD ini. Silahkan dikerjakan dengan baik. Setelah itu nanti kita akan bergabung lagi, bertemu lagi melalui Zoom meeting ini, dan kalian akan melakukan presentasi kelompok ya. Jadi nanti selama pengerjaan LKPD ini anak-anak bisa mencari sumber-sumber atau jawabannya melalui bahan ajar yang Ibu berikan, atau juga bisa mencari dari referensi lain di Google yang terpercaya, atau anak juga bisa membaca buku-buku pelajaran yang berkaitan dengan masalah penyakit hipertensi yang akan kita bahas melalui LKPD ini. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Kalau tidak, anak-anak silakan leave dulu dari Zoom meeting. Ibu kirimkan link kelompoknya di grup besar. Nanti juga LKPD-nya langsung Ibu kirimkan. Ya, 20 menit cukup untuk diskusi ya. Setelah itu kita langsung bergabung lagi di sini. Ya, baik. Selamat pagi. Silakan keluar dulu.
Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, 20 menit sudah berlalu ya. Tadi Ibu sudah lihat diskusi anak-anak di WA Group. Sudah bagus sekali ya. Semua anak-anak sudah berkontribusi dengan baik sekali. Jadi kalian sudah bagus sekali diskusinya. Semua bisa memberikan pendapat dan masukan-masukan tentang jawaban dari LKPD-nya. Presentasi pertama Ibu minta dari kelompoknya Puput. Ya, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Puput Febriana Saputri. Kita langsung ke bagian pengamatan. Kegiatan pengamatan 2 yaitu tentang pengkajian keperawatan. Yang pertama yaitu identitas pasien, nama Tuan A, usia 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Melati, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta. Yang kedua, keluhan utama. Keluhan utama yaitu sakit kepala seperti ditusuk-tusuk benda tajam, leher terasa tegang dan kaku. Yang ketiga, pengkajian fokus. Pengkajian fokus bagian A yaitu pola pemeliharaan kesehatan. Pasien mengatakan rutin mengonsumsi obat hipertensi yang dibelinya sendiri di apotek. Yang bagian B, pola nutrisi dan metabolik. Pasien mengatakan pola nutrisi baik, makan 3 kali sehari porsi sedang, dan pasien lebih suka mengkonsumsi daging. Bagian C, pola eliminasi. Pola eliminasi tidak mengalami gangguan. Yang bagian D, pola persepsi nyeri. Pasien mengatakan merasa nyeri pada daerah kepala. Yang terakhir, bagian E, riwayat penyakit. Pasien mengatakan memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun lalu dan sempat mengalami stroke ringan 2 tahun lalu dan sempat dirawat di rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis. Hasil analisis yang pertama yaitu penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi yaitu tekanan darah tinggi atau tekanan darah tinggi adalah faktor genetik, obesitas, stres lingkungan, hilangnya elastisitas jaringan dan aterosklerosis pada orang tua, serta pelebaran pembuluh darah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Silahkan. Saya ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok, apakah penyakit hipertensi itu bisa disembuhkan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok. Menurut kelompok kami, hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Hipertensi yang tidak terkontrol justru bisa menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke atau bahkan kematian. Demikian pendapat dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Atau apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Jika tidak, presentasi saya akan tutup dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama dari kelompoknya Puput. Presentasinya sangat luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama ini. Semangatnya sudah luar biasa sekali, semuanya bagus presentasinya, tadi diskusinya juga bagus, dan kita hasil diskusinya juga memang benar bagus. Ya, presentasinya juga sudah disampaikan dengan baik. Baik, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat bagus sekali dari kelompoknya Puput. Baik, sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok yang berikutnya lakukan presentasi itu dari kelompoknya Gita.
silakan kita melakukan presentasi. Ya, silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 hari ini akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nilo Gita Arista Dewi. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu bagian 2. Hasil dan pengkajian. Yang pertama, identitas pasien. Nama, Tuan A, usia 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Melati, agama Hindu, dan pekerjaan pegawai swasta. Yang kedua, keluhan utamanya, sakit kepala seperti ditusuk-tusuk benda tajam, leher terasa tegang dan kaku, dan pasien tampak gelisah. Yang ketiga, pengajian fokus bagian A, pola pemeliharaan kesehatan. Lanjut, terakhir bagian E, riwayat penyakit. Pasien mengatakan memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun lalu dan sempat mengalami stroke ringan 2 tahun lalu dan sempat dirawat di rumah sakit. Yang kedua, sebagai seorang perawat yang bisa kita lakukan yaitu jika menemukan pasien hipertensi adalah asisten perawat dapat melakukan pengukuran tekanan darah. Asisten keperawatan dapat juga memberikan pendidikan kesehatan tentang menjaga pola hidup sehat agar pasien dengan hipertensi dapat meminimalkan risiko terjadinya komplikasi akibat dari hipertensi. Sekian dari saya, selanjutnya saya buka dengan sesi tanya jawab. Silakan anak-anak jika ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya ingin memberikan selamat pada kelompok 2 karena telah melakukan presentasi kelompok yang bagus sekali. Namun, tadi kelompok menyebutkan salah satu penyebab dari hipertensi adalah karena mengkonsumsi garam yang berlebihan. Menurut kelompok, bagaimanakah hubungan konsumsi garam hingga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan untuk kelompok kami. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok. Menurut kami, konsumsi garam harus dibatasi pada orang yang mengidap atau memiliki riwayat hipertensi, karena terlalu banyak mengonsumsi garam atau makan yang mengandung garam bisa meningkatkan risiko hipertensi bahkan gangguan pada jantung. Kadar natrium yang terlalu tinggi di dalam aliran darah bisa memberi dampak pada pembuluh darah. Peningkatan jumlah total atau volume darah di pembuluh darah akan menyebabkan organ tersebut bekerja lebih keras. Semakin lama, hal tersebut memicu tekanan pada pembuluh darah meningkat dan berimbas pada meningkatnya tekanan darah dan menjadilah hipertensi. Demikian pendapat dari kelompok saya. Apa bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas kesempatannya. Ya, berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Ya, anak-anak, presentasinya tadi dari kelompoknya kita juga tidak kalah bagusnya dengan kelompoknya Puput ya. Presentasi dan hasil diskusinya juga sudah sangat bagus sekali ya. Baik anak-anak, tadi 3 kelompok sudah melakukan diskusinya dengan baik dan juga presentasi dengan hasil yang luar biasa. Sekarang kita akan melakukan namanya ice breaking ya. Jadi ice breaking kita ini kali ini namanya saya bilang ya. Jadi kalau ibu bilang, saya bilang tunjuk hidung. Anak-anak silahkan tunjuk hidungnya. Atau saya bilang tunjuk mata. Anak-anak silakan tunjuk matanya. Tapi kalau tidak ada kata-kata saya bilangnya, anak-anak jangan bergerak
Ya, jadi tidak dilakukan. Jadi dilakukan hanya ketika ada perintah saya bilang. Ya, bagaimana? Semuanya siap? Siap, Bu. Ya, silahkan diletakkan HP-nya di tempat yang bagus. Sekarang gerakkan kedua tangannya. Jadi yang pertama saya bilang tunjuk alis. Loh. Ini tidak ada yang bergerak ini. Kurang fokus ya. Yang kedua, tunjuk mata. Ada yang bergerak, kurang fokus lagi ya. Ini yang tidak bergerak bagus. Sekarang selanjutnya saya bilang tunjuk hidung. Saya bilang tunjuk hidung. Sudah mulai fokus ya. Tunjuk mata lagi. Oh, tidak ada yang bergerak. Ya, bagus. Ya, sudah kembali fokus. Berikan tepuk tangan dulu untuk anak-anak semua. Silakan diregangkan tangannya. Biar tidak mengantuk, biar semangat tetap. Ini loh masih pagi ya. Jangan sampai mengantuk. Mungkin karena ini belajarnya dari rumah, anak-anak semuanya ada yang lagi di kamar atau di luar kamar. Terbawa suasana jadinya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Ibu waktunya memberikan materi tentang penyakit hipertensi ya. Jadi memberikan penguatan tentang penyakit hipertensi dan juga pemeriksaannya. Ya. Jadi hipertensi itu yang sering kita sebut dengan tekanan darah tinggi, itu adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm hierardium dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Apa saja penyebab dari hipertensi itu sendiri? Tadi sudah dibahas juga pada LKPD. Jadi ada beberapa penyebab dari hipertensi. Yang pertama itu adalah genetik atau keturunan. Yang kedua ada obesitas, jadi ini gambar obesitas sudah ada, jadi peningkatan berat badan yang sangat berlebihan. Itu sangat menimbulkan atau berisiko untuk terkena berbagai macam penyakit, termasuk juga hipertensi. Yang ketiga adalah stres karena lingkungan, dan yang keempat, hilangnya elastisitas jaringan pembuluh darah, yang biasanya disebabkan karena konsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi, atau seperti tadi ada konsumsi garam-garam yang berlebihan. Bagaimana saja gejala dari hipertensi itu sendiri? Jadi gejalanya, tadi ditanyakan bagaimana gejala awal dari orang yang mengalami hipertensi. Biasanya kalau tekanan darah kita meningkat, itu yang kita rasakan itu adalah kepala pusing, nyeri pada dada, gelisah, tidak nyaman berada di sini dan di sana, semuanya tidak nyaman. Terus ada penglihatannya kabur, mudah lelah, dan juga jantung berdebar-debar. Selanjutnya untuk komplikasi sendiri dari hipertensi, jadi hipertensi yang tidak ditangani dengan baik atau dengan benar dapat menimbulkan komplikasi pada organ-organ lain yang ada di tubuh manusia. Ada bisa pada jantung, bisa juga pada ginjal, pada otak, mata, dan pembuluh darah. Yang paling sering kita dengar di sini adalah biasanya terjadi pada otak. Biasanya menyebabkan gejala itu adalah pasien yang mengalami stroke. Selanjutnya, apa saja yang bisa dilakukan untuk pasien hipertensi atau mencegah kita untuk terkena hipertensi? Jadi yang pertama itu adalah dengan cara pengaturan diet. Jadi dietnya adalah kurangi makanan yang mengandung garam yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah makanan yang mengandung kolesterol tinggi, lemak-lemak tinggi, ya itu dikurangi. Jadi lebih banyak
menggunakan atau mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, sayur, buah, atau daging yang diolah dengan benar. Selanjutnya juga lakukan penurunan berat badan, jadi jangan sampai terlalu gendut, jadi turunkan berat badannya sampai berat badan ideal. Selanjutnya lakukan olahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu ya. Selanjutnya ada yang keempat, memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat. Jadi kurangi atau hindari rokok dan juga minuman yang beralkohol. Baik, sekian presentasi dari Ibu ya. Bagaimana anak-anak? Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Anak-anak senang? Iya, Bu. Senang ya, semuanya masih semangat dari awal sampai akhir. Ada materi yang sulit dipahami? Atau semua sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, ya. Ibu harapkan anak-anak sudah paham sekarang tentang apa itu hipertensi, ya. Jadi setelah kita belajar tentang penyakit dari hipertensi ini, Ibu harapkan pengetahuan anak-anak tentang hipertensi sudah mengalami peningkatan. Jadi nanti kalian bisa berbagi ilmu ini kepada teman-teman yang lain, kepada saudara di rumah, atau keluarga yang sedang mengalami hipertensi atau berisiko mengalami hipertensi. Ya, jadi anak-anak sebelum Ibu akhiri, jadi pertemuan kita kali ini sudah sangat luar biasa sekali anak-anak. Sudah bagus sekali presentasinya, belajarnya juga sudah bagus. Jadi semua sudah mengikuti kegiatan sampai akhir, walaupun ada beberapa anak sudah meninggalkan room, mungkin karena kendala sinyal atau perangkatnya, tapi tidak apa-apa. Nanti Ibu kirimkan hasil diskusi anak-anak dan juga materinya di WA Group, jadi agar semua bisa dipelajari kembali di rumah ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta 2 orang untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan belajar kita kali ini. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan. Ibu persilakan. Baik, saya, Bu. Silakan Kadek Agus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menyimpulkan hasil diskusi dan hasil belajar hari ini. Kesimpulan dari hasil diskusi dan tanya jawab hari ini adalah penyakit hipertensi tidak dapat disembuhkan, namun hipertensi masih dapat dikontrol. Kadar natrium yang terlalu tinggi di dalam aliran darah bisa memberi dampak pada pembuluh darah. Peningkatan jumlah total volume darah di pembuluh darah akan menyebabkan organ tersebut bekerja lebih keras sehingga meningkatkan tekanan darah. Terima kasih. Luar biasa sekali dari Kadek Agus, berikan tepuk tangan dan 2 jempol semangat untuk Kadek Agus. Ya, bagus sekali kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ada yang ingin membantu Ibu lagi untuk menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Silakan Cynthia. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pengamatan hari ini. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas. Etiologi hipertensi, genetik, obesitas, stres karena lingkungan, hilangnya elastisitas jaringan, dan arteriosklerosis pada orang tua, pembuluh darah dan konsumsi garam yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, pola hidup tidak sehat, merokok, dan minum minuman beralkohol. Terima kasih. Terima kasih Cynthia dan Kadek Agus tadi penyampaian kesimpulannya. Kalian berdua juga sudah luar biasa, sudah bagus sekali ya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dan 2 jempol untuk kalian semua, anak-anak Ibu hebat, semangat sekali belajarnya ya. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah hampir habis, jadi
di akhir sesi kita kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ya, sebentar lagi akan Ibu kirimkan link soal untuk kalian kerjakan melalui Google Formulir, jadi langsung dijawab melalui HP atau laptop yang kalian punya, jadi langsung dijawab pertanyaannya. Ibu berikan waktu sampai nanti sore jam 5 sore ya. Berharapan jam 5 sore anak-anak sudah mengumpul. Jadi nanti akan ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan hipertensi. Untuk pertemuan berikutnya anak-anak kita akan mempelajari materi pada penyakit sistem kardiovaskuler, tapi penyakit yang lain ya. Jadi penyakit yang kita akan bahas itu berkaitan dengan sekarang sistem jantungnya. Kalau hipertensi berkaitan dengan pembuluh darah, nanti kita cari contoh penyakit yang berkaitan dengan jantungnya. Jadi karena kita tadi sudah membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Untuk doa kali ini Ibu minta dipimpin oleh Puput, karena Puput nih paling banyak hari ini, dia berkontribusi ya paling aktif di hari ini. Silakan Puput lakukan doa penutup. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Puput sudah membantu Ibu untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari berguna dan bermanfaat. Ya, dan juga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran setiap harinya dari awal sampai akhir. Baik anak-anak, sekian dari Ibu hari ini. Semangat pagi dan semangat terus ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.